Sementara cukup, Yang Mulia. Silakan, kuasa pemohon, 30 menit. Ya, saya ingin memulai pertanyaan. Cuma tadi kami belum kenal tuh ya, dari institusi mana, kemudian mungkin bisa dijelaskan sedikit dan keahliannya. Baik, izin Yang Mulia, saya Henry Jayadi, Prof. Saya dosen tetap Fakultas Hukum UKI. Keahlian saya di hukum litigasi di bidang hukum pidana. Lalu cukup itu? Oke. Ya, makasih ya. Ya. Saya ingin membacakan pasal 173. Ya. Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah. Ya. Ya, berdasarkan undang-undang, satu ya, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan. Ya. Nah, dua pertanyaan saya adalah, tadi Anda mengatakan bahwa yang bisa menuntut ganti rugi itu kalau salah tangkap. Personnya seharusnya bukan dia, tapi dia ditangkap, kan ada 3 alasan tadi: melanggar undang-undang, kemudian personnya, dan kemudian alasan bertentangan dengan hukum. Ya. Nah, tapi apakah pasal 173 ini mengindikasikan bahwa hanya salah tangkap? Karena di sini dikatakan tersangka, terdakwa, atau terpidana. Karena pemohon adalah tersangka, itu satu pertanyaan. Ya. Ya. Jadi pemohon tersangka dan kemudian ditangkap, ditahan, digeledah sebelumnya, dan kemudian dinyatakan itu tidak sah penangkapannya melalui putusan pengadilan. Itu satu. Ya. Sebelum dilanjutkan Pak, tadi jawabannya tidak hanya itu. Tidak hanya karena salah tangkap orangnya, tetapi juga karena kesalahan hukumnya. Kan gitu Ya, ya. tapi nanti karena saya ingin kepastian apakah ini sifatnya kumulatif atau alternatif. Oke, kalau begitu, itu karena dia bilang silakan. 1, 2, 3 gitu. Ya, silakan. Ya, kumulatif atau alternatif. Ya. Yang kedua adalah mengenai seolah-olah ya, apakah benar bahwa ganti rugi itu sifatnya hanya didasarkan pada undang-undang? Karena di sini, karena ada yang beranggapan begitu ya, terutama dari pihak termohon. Wah, ini undang-undang. Tetapi di sini dikatakan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Nah, hukum yang diterapkan itu apakah termasuk vonis pengadilan atau putusan pra peradilan sebelumnya yang memang mengatakan itu tidak sah? Itu saja sebagai pembuka. Silakan. Baik, izin menjelaskan. Yang Mulia, kalau kita cermati pasal 173 ayat 1, ada kalimat bunyinya begini: tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan saudara, saya perlu tegaskan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap atau ditahan, dituntut, dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah. Artinya kedudukan tersangka itu melekat terhadap tindakan aparat negara melakukan penahanan dan penangkapan. Melekat dia, tidak bisa dipisahkan. Makanya saya setuju yang saudara katakan tadi, harus dilihat pertimbangan hakim dalam memutus salah tangkapnya karena apa. Oke, sebentar. Apakah ini alternatif kaitan dengan tidak sah karena melanggar undang-undang, atau karena personalnya, atau karena hak hukum? Maka saya akan jawab karena menggunakan kata atau, maka ini bersifat alternatif. Yang kedua, apabila ada alasan hukum muncul dalam putusan pra peradilan sebelumnya, maka perlu dikaji. Karena hakim itu bukan pertimbangan undang-undang yang mulia, pertimbangan hukum. Hakim punya hak untuk menilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga boleh-boleh saja hakim mengeluarkan putusan berdasarkan hukum. Yang tadi, hukum itu harus dia lebih luas dari undang-undang, tapi ada parameternya.
dia tidak boleh melanggar kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, bahkan undang-undang itu sendiri. Demikian yang mulia. Tambahan satu lagi. Ya. Soal respending tadi ya. Ya. Ada PP yang saudara ahli sebutkan tadi yang membatasi jumlah ya. Dalam konteks respending ya, menurut saudara ahli, ya, apakah hakim bisa melakukan terobosan penemuan hukum yang terkait dengan jumlah ganti rugi itu yang barangkali tidak sama persis dengan apa yang diatur dalam PP 2015 tersebut? Itu pertanyaan saya. Baik. Le bon de la loi. Hakim mulut undang-undang. Dalam praktek hakim boleh melakukan respending. Tapi izin yang mulia, saya tetap pada keterangan saya menyatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh hakim dalam putus perkara dengan alasan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat, itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kalau undang-undangnya secara limitatif mengatur tentang ganti kerugian, maka hakim harus mengacu ke sana. Walaupun ada negatif fatalik stelsel, ada keyakinan, tetapi keyakinan juga harus mengacu kedua. Harus mengacu kepada undang-undang yang mengatur tentang pembuktian itu. Demikian, itu jawaban saya. Izin yang mulia kami teruskan.